Salli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya marilah dengan tenang kita dengarkan mauidhah hasanah yang dalam malam ini akan disampaikan oleh beliau guru kita bersama Habib Hamid bin Ahmad Al-Bin Hamid. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan selama ini kecuali semua itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak perlu sombong. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Semua mara bahaya bisa kita hindari selama Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berharap. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Maka tidak ada satu nikmat pun yang diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang beriman, yang tidak beriman, kecuali yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Dan tiada kekuatan, tiada daya kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak perlu takut atas apapun selama Allah Subhanahu wa taala berada di hati kita, selama kita terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja, puji dan rasa syukur harus selalu kita berikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu besar, atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah mengatakan coba saja kalian hitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling luar biasa adalah kita dipilih, diistimewakan, dan kita dijadikan umat sebaik-baiknya Rasul, sehingga kita menjadi sebaik-baiknya umat, yang tidak lain adalah beliau orang yang paling sayang kepada kita, yang paling peduli kepada kita, yang paling perhatian kepada kita, yang tidak pernah putus mendoakan kita, bahkan melebihi kasih sayang ibu kita, orang tua kita kepada kita, bahkan melebihi kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Tidak lain beliau adalah Nabi kita bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang pertama yang wajib kita hormati, yang harus kita taati, para alim, para ulama, yang mana mereka ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-ulama warathatul anbiya. Mereka para ulama tidak lain adalah pewaris dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang meneruskan estafet perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kiranya dan harus kita menghormati beliau-beliau, harus kiranya kita taat kepada beliau-beliau, bukan hanya karena beliau, tapi dan ada amanah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sahhal hadis au fima makna, di mana Rasulullah pernah bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya fa ana ujalisuhu yaumal qiyamah. Yang artinya kata Rasulullah,
sebab mereka para orang alim adalah pewaris Rasulullah. Maka kata Rasulullah, apabila kalian datang kepada mereka, aku akan menganggap kalian datang kepadaku. Ketika kalian bersalaman dengan mereka, akan aku anggap kalian bersalaman denganku. Dan ketika kalian duduk di satu majelis seperti saat ini bersama mereka para alim, para soleh, maka kata Rasulullah, aku anggap kalian sedang duduk bersamaku. Dan kalau kalian duduk bersamaku di dunia, maka insya Allah Rasulullah akan menjadi teman duduk kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus keluarga besar yang sama-sama sekali lagi kita hormati, kita ta'zimi, keluarga besar Pondok Pesantren Rubat An-Naksabandiyah, beliau almarhum Kiai Haji Latifi Baidawi dan segenap keluarga-keluarga beliau, Kiai Haji Baidawi bin Ismail, Kiai Haji Mas'ud Latifi, Kiai Haji Sa'id Latifi, ibunya Hajjah Latifah, ibunya Hajjah Khadijah, Kiai Haji Muhammad Ilyas Zahri, juga para khalifah pengganti atau pengurus pondok pesantren saat ini tidak lain adalah Kiai Haji Zahid Latifi bersama seluruh keluarganya, Kiai Haji Maksum Latifi, Kiai Haji Busro Latifi, ibunya Hajjah Mas'udah, ibunya Hajjah Zubaidah, berikut juga Gus Zainul Hasan, Gus Bahauddin, Gus Lutfi Latifi dan seluruh keluarga dari pondok ini, keluarga mulia ini yang kita doakan semoga beliau semua panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sudah meninggal kita harapkan keberkahan beliau semua sampai kepada kita. Sengaja Al-Fagir sebutkan beliau karena inda dzikris sholihin tanazzalur rahmah. Ketika kita menyebut nama-nama orang-orang soleh, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmah kepada kita. Juga semalam adalah haul pertama dari guru kami, juga ibunda kami, yaitu Hubabah Al-Mukarramah Syarifah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan, yang kita harapkan juga keberkahan beliau semoga sampai kepada kita, terutama kepada jamaah hadirin malam ini yang perempuan. Semoga kalian semua, terutama para wisudawan tadi, para santriwati yang muda-muda, kalian semua bisa menjadi seperti beliau, solehah dan membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada seluruh hadirin yang hadir, baik yang di atas maupun yang di bawah. Al-Fagir berada di sini, saya ada di sini, tidak merasa lebih baik dari siapapun. Mohon maaf kalau saya berada di sini, di bawah ada guru-guru kami, ada yang lebih tua dari kami, dan Rasulullah bersabda, laisa minna. Ingat kata Rasulullah, jangan ngaku umatku kalau kita itu tidak bisa memuliakan yang lebih tua dan tidak bisa menyayangi lebih muda. Sehingga saya di sini hanya menjalankan amanah, tidak berarti saya lebih mulia, saya yang menyampaikan mau'izah. Tidak, ini hanya kewajiban. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini hanya perintah, maka Al-Fagir hanya mengemban amanah, tidak merasa lebih baik dari siapapun. Sebab sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Kata Rasulullah, Allah tidak melihat kepada zahir kita, fisik kita, bukan itu. Bisa jadi saya yang menyampaikan mau'izah ada ujub, ada riak, sehingga gak ada nilainya, gak ada pahalanya sama sekali. Sehingga kata Rasulullah, yang Allah perhatikan itu adalah apa yang kita lakukan, dan yang paling penting adalah keikhlasan kita. Insya Allah, dan saya yakin kemungkinan terbesar panjenengan para panitia itu pahalanya lebih besar dari kami-kami. Sebab tanpa panjenengan semua maka acara ini tidak ada. Maka kebaikan seperti ini, kebaikan pada malam ini nggak ada juga. Bahkan panjenengan tadi yang sempat kehujanan, atau tadi saudara kita yang sempat kena kembang api, saya yakin pahala-pahala kalian, terutama yang datang ke sini mungkin tadi kena hujan atau dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan kurang sehat, maka justru kalian inilah yang memiliki pahala lebih banyak dari kita semua. Sebab Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki. Besarnya pahalamu tergantung beratnya ibadah yang kita lakukan. Maka semakin berat ibadah yang kita lakukan, semakin banyak orang tidak tahu akan apa yang kita lakukan, maka ikhlas lebih besar dan insya Allah pahalanya lebih besar. Kemudian yang kedua, kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, sebagaimana ada makalah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan waffaqahu bil khairat.
tanda kalau Allah itu sayang mengistimewakan kita, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Lebih-lebih kita bisa datang di majelis taklim, lebih-lebih kita bisa datang di majelis maulid yang tadi sedikit sudah disinggung oleh beliau Agus Zainul Hasan, yang tidak lain beliau tadi mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula hayatihi masrura wa mata muahada. Yang artinya, bayangkan Abu Lahab itu meninggal dalam keadaan kafir, tapi karena Abu Lahab pernah senang ketika budaknya datang, Suwaibah mengabarkan, budak dari Abu Lahab ngasih tahu kalau saudaramu telah melahirkan seorang putra. Senang Abu Lahab saat itu. Kemudian karena senangnya kamu saya merdekakan. Itu saja sekali. Dan dia orang kafir yang sangat membenci Rasulullah, tapi pernah sekali senang atas kelahiran Rasulullah. Maka kemudian atas kebahagiaannya itu setiap hari Senin, seperti yang tadi telah beliau sampaikan, Allah ngasih fasilitas, yaitu setiap hari Senin Allah mengizinkan dari jarinya itu keluar air sehingga beliau bisa melepas dahaga dari situ. Maka fama dhannu bil abdi, coba kita bayangkan kalau itu dia yang kafir, yang senang cuman sekali atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap Allah balas atas kebahagiaannya. Bayangkan bagaimana dengan kita, yang kita adalah mukmin, yang kita adalah muslim. Seumur hidup kita semoga kita meninggal dalam keadaan muslim, dan kita senang berkali-kali atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil khusus dari semua hadirin, kami ucapkan juga selamat atas para wisudawan, wisudawati yang berjumlah 77 tadi, baik dari SMP dan SMK, dan tadi juga sudah didoakan oleh Agus Mas'ud. Semoga kalian semua sukses. Semoga kalian semua sukses dunia dan sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa sih sukses itu? Kalau kita berbicara tentang sukses, Rasulullah itu sempat sedikit menyinggung, enggak secara semua, tapi mungkin ini bagian dari sukses yang saya pahami dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pernah bersabda seperti ini, unzuru ilaman huwa asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fawqakum dzalika ajdar ala tasdaru ni'ma Allah. Kalau kita pengen punya kehidupan sukses, artinya kita pengen sumringah, kita pengen senang terus dalam hidup ini, maka pesan Rasulullah adalah dalam urusan dunia jangan ngelihat orang yang ada di atas. Jangan lihat yang di atas, gak akan ada habisnya. Enak ya kalau punya motor. Kayaknya motor nih kalau lebih bagus lebih enak, punya yang lebih bagus. Kayaknya punya mobil enak, punya mobil. Kayaknya kalau mobilnya mewah lebih enak nih, dan akan terus. Kayaknya kalau punya rumah, kayaknya, karena kita melihat yang ada di atas. Sampai kapanpun tidak bakal senang. Maka kata Rasulullah, kalau kita sudah mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, maka di saat yang bersamaan kita telah memulai kehidupan yang menyebalkan, yang tidak ada bahagianya, tidak ada suksesnya. Karena kita hanya bisa melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, dan kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang kita miliki. Oleh karena itu kata beliau, kalau mau melihat dalam urusan dunia, lihat yang di bawah. Alhamdulillah punya mobil meskipun tidak mewah. Masih banyak orang yang hanya punya motor. Alhamdulillah punya motor. Masih banyak orang yang cuma punya sepeda. Alhamdulillah punya sepeda. Masih banyak orang yang berjalan kaki. Alhamdulillah masih berjalan kaki. Masih banyak orang di luar sana yang sakit, yang susah untuk menggerakkan kaki. Nikmat. Sehingga kita cukup bersyukur. Dan dari hadis ini bisa kita simpulkan ketika kita ditanya apa sih definisi dari sukses? Apa sukses itu? Maka definisi terbaik dari sukses adalah tidak ada definisi. Sebab ketika kita ngasih definisi sukses, oh sukses itu adalah, maka kita telah membatasi sukses setiap orang. Karena sukses setiap orang itu beda. Sukses tidak harus yang di atas, sukses tidak harus yang di bawah, sukses tidak harus yang memegang mic. Siapapun bisa sukses dengan caranya sendiri. Sukses itu banyak, tidak harus dokter. Mau itu dokter, mau itu pekerja lapangan, mau dia yang punya sawah,
Pokoknya setiap orang punya suksesnya sendiri. Oleh karena itu ketika kita ditanya apa sih sukses, maka definisi terbaik dari sukses adalah tidak ada definisinya. Hadirin rahimakumullah, inti dari apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang akan saya sampaikan adalah kita harus sadar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi kita. Gak ada individu yang melebihi sayangnya kepada kita, melebihi cinta baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu beliau buktikan. Itu beliau buktikan dari banyak sekali literatur yang bisa kita baca, cerita-cerita yang kita dengar, buku-buku kitab-kitab yang panjenengan monggo baca, kita akan menemukan banyak cerita. Bahkan diantaranya Rasulullah pernah berkata, lau yushiku fi rijli ahadikum, andai kaki kalian umatku tertusuk duri, nginjak duri tak sengaja, lawajattu alamahu fi qalbi, saya akan ikut merasakan sakitnya. Dan itu bukan perkataan lebay, bukan kata-kata seperti mungkin kata-kata kita kepada pasangan kita, tidak seperti itu. Itu Rasulullah buktikan secara langsung. Rasulullah ngasih bukti berkali-kali. Salah satunya ketika Allah SWT menurunkan firman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kata Allah SWT secara langsung, wahai Muhammad, kekasihku, silahkan minta apapun akan aku berikan. Turun ayat ini, senang Rasulullah, senyum. Bayangkan Allah menawarkan, minta apa saja akan aku berikan. Senang Rasulullah. Di sebagian riwayat Rasulullah keluar dari rumahnya di saat mendekati subuh, mungkin jam 2, mungkin jam 3 keluar, dan sahabat sebagian sudah di masjid, melihat wajah kekasihnya senang, melihat wajah Rasulullah senang, sahabat ikut senang dan penasaran. Kemudian sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau terlihat begitu senang? Kemudian Rasul menjelaskan ayat yang turun, Allah berfirman kepadaku untuk minta apapun dan akan Allah kabulkan. Sahabat penasaran, apa yang engkau minta? Apa jawaban Rasulullah? Idzan lan arda wa wahidun ummati alan nar. Kalau gitu ya Allah, saya enggak ridho, enggak bakal pernah ridho, bahkan satu saja dari umatku, satu saja dari umatku ada di neraka, saya enggak bakal pernah ridho. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar cinta beliau kepada kita, dan enggak sebatas di situ saja. Beliau enggak hanya membuktikan dengan omongan. Bahkan ketika ditanya tentang syafaat, membahas tentang syafaat, apa jawaban Rasulullah? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu khusus, kata Rasulullah, yang akan saya perhatikan pertama kali adalah orang-orang yang justru jauh dari saya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa mereka banyak, dan sekali lagi itu Rasulullah buktikan kepada orang-orang Taif. Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, dilempari, kemudian keluar, singkat cerita, malaikat geram melihat apa salah Rasulullah. Tutur katanya baik, sikapnya baik, semuanya sudah sempurna, lemah, lembut, luar biasa. Tapi orang-orang Taif, orang-orang kafir menghasut mereka dengan jahatnya sehingga melempari Rasulullah sampai terluka. Malaikat yang tidak punya hati, tidak punya perasaan, geram. Ya Rasulullah, kasih izin, kasih perintah saja. Kalau engkau mau, minta sama Allah, perintahkan saya, akan saya lempar bukit di sekitar Taif ini kepada orang-orang Taif. Rasulullah dengar amarah malaikat, beliau langsung duduk dengan tegap, beliau mengangkat tangannya, dan apa yang beliau baca, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Kata Rasulullah, jangan ya Allah, mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Itu Rasulullah. Seperti itulah Rasulullah. Oleh karena itu ingat, fokus kita adalah Rasulullah sangat sayang kepada kita, sehingga hal yang paling menyakiti Rasulullah, musuh terbesar kita saat ini, kekalahan kita terbesar saat ini adalah ketika kita terpecah belah, ketika kita tidak akur, ketika kita hanya mempermasalahkan nama keluarga kita, ketika kita hanya mempermasalahkan amaliyah kita, sunnah-sunnah kita, berbeda cara berpakaian kita, berbeda cara mengamalkan sekedar sunnah-sunnah, maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sakit hati, akan sangat-sangat sakit hati. Dan percaya atau tidak, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan setan, mereka pasti berusaha untuk memecah belah kita. Bahkan tidak segan-segan musuh-musuh kita itu akan membawa Al-Quran. Contoh, ketika Rasulullah sudah meninggal, maka Sayyidina Abu Bakar langsung menjadi khalifah. Dan Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah paling singkat, cuma 2 tahun setengah.
Setelah itu beliau meninggal, digantikan Sayyidina Umar, paling lama sekitar 11 tahun. Tidak lama setelah Sayyidina Abu Bakar itu menjadi khalifah, tiba-tiba orang-orang munafik, ada orang-orang yang tadinya muslim tapi munafik, dia nyebarkan omongan, sekarang zakat itu udah ada wajib, jadi rukun Islam itu zakat itu sudah ada. Loh, kok bisa? Apa dalil mereka? Kok mereka berani bilang zakat itu sudah tidak wajib? Mereka bawa Al-Quran loh. Mereka membawa Al-Quran. Kata orang-orang munafik itu, Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqah. Khudz itu adalah isi mufrad, yang diperintah itu Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah tidak ada, maka zakat sudah tidak ada. Lihat, mereka bawa Al-Quran dengan bangganya untuk menyerang kita, untuk menghilangkan rukun Islam. Itu sudah ada dari dulu. Oleh karena itu, kita setelah tahu tadi inti, makanya saya sebutkan di awal, ingat ya, inti dari apa yang akan saya sampaikan, yang sudah dan akan saya sampaikan, Rasulullah sangat sayang pada kita, dan Rasulullah itu paling tidak suka, pasti sangat menyakiti perasaan Rasulullah kalau kita ini terpecah belah. Oleh karena itu, monggo dari sekarang kita berpikir cerdas. Setiap kita mendengar dalil, baik itu Al-Quran dan hadis, jangan langsung diterima. Sebab kalau kita harus paham, Rasulullah itu tidak menyampaikan satu ayat pun, Rasulullah itu tidak menyampaikan satu sabda pun yang tujuannya untuk menyelukai kita, memecah belah kita. Tidak ada seperti itu. Kalau kita membawa ayat, bawa sabda untuk nyakiti umat Rasulullah, ini salah, itu salah, menuduh, memojokkan, apakah Rasulullah akan bangga? Tidak bakal. Jenengan kelak di akhirat yang punya ilmu kemudian menyudutkan umat Rasulullah, kemudian jenengan akan di hadapan Rasulullah bilang, ya Rasul, saya yang menyudutkan dia, saya yang menghina dia, saya yang nyalah-nyalahin dia. Akankah Rasulullah kemudian senang? Gak kira. Yang ada Rasulullah akan sedih dan menangis ketika sabdanya, ucapannya justru dijadikan senjata untuk menyakiti umat-umatnya yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu saya sangat setuju ketika ada ulama kita mengatakan, laukanan nabiyyu hayyan fama radiya ayyufarriqahu wa ummatahu. Andai Rasulullah sekarang hidup, maka Rasulullah tidak bakal pernah ridho dipisah dengan umat-umatnya. Mau umat yang bentuknya seperti apa, kesalahannya sebesar apapun, tidak bakal Rasulullah senang ketika kita menyudutkan umatnya, kemudian menjauhkan, ini bukan umat Rasulullah, ini bukan keluarga Rasulullah, ini bukan ulama Rasulullah. Rasulullah tidak bakal senang sama sekali. Sebelum saya lanjutkan, biar gak tegang-tegang banget, sebelum saya lanjutkan, ada hal yang menurut saya penting akan saya sampaikan, dan jenengan harus dengerin ini dari awal sampai akhir. Sebelum saya lanjutkan tentang mau'idhah, tentang tadi yang sudah saya sampaikan, ini intermezzo, selingan saja. Ada hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan, dan sekali lagi harus didengar dari awal sampai akhir. Seringkali orang itu nanya pendapat saya tentang rokok. Gimana rokok menurut jenengan? Mungkin karena saya individu yang memang jauh atau anti rokok. Saya gak ngerokok, di pondok saya diharomin merokok, abah saya anti rokok, sehingga mungkin orang penasaran, gimana sih pendapat saya tentang rokok? Karena ini pertanyaan bukan pernyataan, maka saya harus jawab apa adanya. Mungkin asap rokok itu memang untuk sebagian orang mengganggu. Tapi kalau kita bahas tentang apakah rokok benar-benar bahaya, maka info yang selama ini kita terima salah. Rokok itu tidak bahaya. Justru yang 9 kali lebih bahaya dari rokok adalah gula. Mana buktinya? Kita bisa lihat nih di sekitar kita, meskipun tidak ngerokok, tapi banyak di sekitar kita perokok yang sehat, bahkan hidup sampai berusia. Tapi mereka yang selalu mengkonsumsi minuman instan atau gula, itu akan lebih cepat sakit. Bagaimana dengan kanker paru-paru macam-macam? Maka itu juga salah, karena penyebab utama adalah pola hidup. Bukan rokok, tapi pola hidup. Dan yang lebih penting adalah DNA. Tapi ada fakta yang paling mengejutkan tentang rokok. Jenengan tahu, ada fakta yang sangat mengejutkan, yaitu apa yang saya sampaikan tentang rokok dari awal sampai barusan, semuanya cuman saya buat-buat saja. Jadi saya cuman bohong aja. Ya rokok itu berbahaya. Yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, lihat bahayanya lisan. Kalau saya tidak ngasih tahu ke jenengan saya bohong, udah banyak rokok tidak berbahaya ya. Itu bahayanya lisan. Yang ingin saya sampaikan adalah ingat pesan Imam Syafi'i.
ihfat lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'ban kam fil maqabiri min qatilil lisan kanat tahabulika usujan syuja'an. Kata Imam Syafi'i, lidahmu itu bahaya. Kalau ibarat hewan dia tuh ular beracun, yang kalau sudah kita ngomong ibarat ular matok, orang itu akan keracunan. Orang itu akan berdebat satu dengan yang lainnya. Itu bahayanya lisan. Faham? Saya cuman pengen jenengan faham, ini loh bahayanya lisan. Apalagi kalau yang ngomong itu orang yang bahasa sekarang itu punya personal branding. Personal branding tuh orang punya nama. Faham? Habib, kiai, gus, doktor, youtuber, orang pinter, macam-macam. Ini kata itu loh, ini kata itu, ini. Ingat tadi, selama yang disampaikan itu menyakiti seseorang, ingin memecah belah kita, jangan langsung diterima. Allah SWT berfirman, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Saya akan bahas tentang ayat ini dulu. Ayat ini asbabun nuzulnya, Rasulullah itu pernah nyuruh seorang sahabat namanya Walid bin Uqbah, nyuruh. Ternyata dia bohong sama Rasulullah. Sehingga para ulama di tafsir As-Sa'idi contohnya, salah satu tafsir yang pernah saya baca, menafsirkan, beliau Imam As-Sa'idi menafsirkan ayat ini adalah poinnya ada 3. 1, kalau kita dapat informasi dari orang yang jelas-jelas fasik, jangan dipercaya, tabayun dulu. Dan termasuk zaman sekarang itu fasik adalah dari sosial media, jangan langsung diterima mentah-mentah. 1. Yang kedua, kalau informasi datang dari orang yang bisa kita percaya, orang terkenal alim, kesolehannya boleh kita percaya. Yang ketiga, kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, tiba-tiba ada kiai katanya, tiba-tiba ada habib katanya, tiba-tiba ada dokter katanya ngomong, kan kita nggak kenal, jangan langsung diterima. Tabayyanu, kita cari tahu dulu benar atau salah. Itu caranya. Faham? Karena sekarang ini kita berada di zaman fitnah. Sekali lagi, lisan ini sangat bahaya, apalagi kalau datang dari orang yang punya tadi personal branding. Rasulullah pernah bersabda seperti ini, inni min ghairil dajjal akhwafu alaikum minan dajjal. Ada sesuatu yang sebenarnya kata Rasulullah lebih saya takuti dibandingkan dajjal. Dajjal tuh fitnah akhir zaman, fitnah paling kejam. Tapi kata Rasulullah, ada sosok yang lebih saya takuti dibandingkan dajjal untuk kalian semua. Maka sahabat nanya, fakila fama huwa ya Rasulullah. Loh, siapa itu? Atau apa itu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Al ulama orang punya ilmu. Saya tidak sebut ulama, saya tidak sebut habib, saya tidak sebut orang alim. Yang penting dia punya ilmu. Karena tidak semua yang punya ilmu itu baik. Iblis itu ilmunya sama seperti Nabi, saking alimnya. Gak ada habib kiai manapun sealim iblis, gak ada. Iblis itu sangat alim, tapi tetap karena dia sombong. Makanya Rasulullah pernah bersabda, manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa buddha. Cuma nambah ilmu tapi gak nambah akhlak, gak ada hidayah, gak soleh, imannya ya gak nambah, maka ilmu itu bukan mendekatkan dia kepada Allah, melainkan menambah jauh dia dari Allah. Dan kata para ulama, fasadul alim fasadul alam. Kalau sudah orang alim yang rusak, yang nyebar fitnah, yang bentrok, saya ikut itu saja, saya ikut yang ini saja, rusak sudah alam ini. Saking bahayanya. Dan sekali lagi Rasulullah sudah menyampaikan, ingat, kata Rasulullah, ada sesuatu yang lebih ditakuti daripada dajjal, yaitu orang yang dikasih amanah ilmu tapi dia justru memecah belah kita. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dengan informasi yang kita terima. Kita tidak boleh menerima begitu saja. Kita tabayyun dulu ya. Dan zaman sekarang ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Mishkah. Beliau pernah bilang, berpesan, kata Sayyidina Ali, unzur ma qala wala tanzur man qala. Kita lihat apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan itu baik, ya sudah kita terima baik. Tapi kalau yang diucapkan baik, man qala, siapapun yang bilang, jangan langsung diterima. Kita tetap muliakan beliau karena lebih tua dari kita, karena guru kita. Tapi kalau isinya memecah belah, ya kita tahan, tidak perlu kita sebar. Sesuai dengan apa yang diucapkan Sayyidina Ali, dan itu sangat cocok dengan zaman ini, yaitu unzur ma qala wala tanzur man qala. Karena sehebat apapun orang, ya,
Sealim apapun orang, kita manusia biasa yang tidak mungkin luput dari kesalahan. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah meriwayatkan sebuah hadis ya, yang ditulis di kitabnya Imam Baihaqi, riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuh walal qur'an illa rasmuh masajiduhum amiratun wahya kharabun anil huda ulama'uhum asyarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Yang artinya kayak gini, kata Sayyidina Ali, saya pernah dengar Rasulullah tuh bilang, saya takut, saya khawatir kepada umatku yang ada di zaman di mana nanti Islam itu hanya namanya saja, la ya bekal Islam ila ismu, Islam cuma namanya saja. Kayak kita nih, Islam, 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 akhlaknya, sifatnya, omongannya, ya kita ini loh, kita ini orang Islam, tapi mana dari kita yang mencerminkan keislaman? Bahkan di jauh-jauh hari para ulama kita sudah bilang, kahadan Islam mahjubun nabil muslimin, kemuliaan Islam, kehebatan Islam, Islam ini agama yang sempurna, agama Allah, tapi mahjub. Agama yang sempurna, agama Allah, tapi mahjub. Kelihatan sepele, bahkan orang meremehkan, bahkan banyak orang menghina Islam. Yang salah siapa? Muslimin, kita. Oh, orang Islam kayak gini, oh Islam tuh kayak gini, karena yang dilihat kita. Maka kata Rasulullah, sekali lagi saya khawatir kepada umat, yaitu kita. Ya kita ini udah yang hidup di zaman di mana Islam hanya tersisa nama. Kita dikasih amanah nama Islam, tapi nggak ada Islamnya sama sekali. Atau bahkan sekali lagi, yang punya gelar Habib kayak Kiai kayak Sayyid kayak Gus, ingat Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jeleknya titel nama itu adalah orang yang fasik padahal dia dikasih amanah, fusuk ba'dal iman. Contoh, nama itu amanah, berat. Contoh, ketika kita punya nama Gus, maka itu berat buat kita. Kenapa? Apakah kita sama seperti orang tua kita, ayah kita, kakek kita yang merana mereka itu hebat ibadahnya, ikhlas hatinya, sopan tutur katanya, luar biasa sifatnya. Begitu juga dengan kita para habaib. Katanya kita keturunan Rasulullah, ada setetes darah dalam tubuh kita, tapi mana bagian kita yang seperti Rasulullah? Kita tidak usah bahas terlalu jauh. Kita bahas yang semuanya adalah kita, yaitu umat. Kita umat Rasulullah, bagian mana umatnya Rasulullah yang seperti kita ini? Bagian mananya umat Rasulullah yang bisa kita banggakan? Rasulullah tuh pernah mendefinisikan siapa sih muslim? Al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Itu muslim. Muslim itu yang jaga orang lain dari lisannya, tidak pernah menyakiti secara psikis, omongan tidak pernah. Apalagi secara fisik tidak pernah. Itu muslim kata Rasulullah. Apakah kita muslim? Tidak. Bagian mananya kita dari muslim itu? Banyak sekali sifat-sifat tentang muslim yang gak ada sama sekali kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu muslim, itu mukmin. Orang mukmin itu kalau ngomong selalu baik, bermanfaat. Kalau kita ini gak bisa ngomong baik karena alasan apapun, liyasmut, kita akan diam. Ciri-ciri orang mukmin, orang muslim yang lain adalah falyukrim jarahu, baik dengan tetangga. Lihat kita pernah atau enggak kita ganggu, atau jangan-jangan pernah tapi enggak ngerasa. Nah, makanya saya ingat dulu waktu akan mengadakan pernikahan di rumah kami, saya sudah niat dan saya mesan ke orang tua saya, tanya ke tetangga sekaligus undang, tanya ke tetangga kanan kiri, kan biasanya resepsi akan ada sound, kita tanya dulu, ada ndak anak bayi, ada ndak orang yang sakit? Kalau ada sudah wis, tidak usah son-sonan. Ini hal yang sakral, seumur hidup sekali. Jangan sampai bukan rahmat yang turun, tapi murka Allah yang turun karena kita ganggu tetangga. Itu contoh. Itu contoh yang sederhana. Apakah kita sudah bisa sampai seperti itu? Paham? Memuliakan tetangga, ngasih hak kepada tetangga. Dan salah satu yang lain juga adalah falyukrim dhaifahu. Gimana kita kepada tamu? Di satu sisi saya secara pribadi, di satu sisi senang kalau ada tamu, sebab tanda rahmat Allah itu banyak di salah satu rumah kalau banyak tamunya, dan itu adalah kebiasaan para nabi, senang menerima tamu. Tapi di sisi yang lain, kadang saya takut tidak menghormati mereka. Apalagi kalau yang datang adalah guru kita, orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, sehingga kita takut apa kita sudah menghormati atau tidak. Maka sekali lagi, la yabqal Islam illa ismu. Mana sih dari kita nih yang umat muslim, kita ndak usah bahas ustadz, alim, ini, ndak usah. Kita nih loh,
Umatnya Rasulullah katanya. Bagian mana dari kita yang seperti umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walaya bukal Quran illa rasmuh. Nanti di akhir zaman Al-Quran itu ada, tapi illa rasmuh, tulisannya saja. Di masjid itu banyak Quran, tapi yang baca. Bahkan kadang di rumah kita itu loh ada Al-Quran sampai kotor, saking tidak pernah bacanya. Baru diambil di bulan Ramadan, itu pun kadang tidak hatam. Bagian mana yang dari umat Rasulullah? Jauh dari Al-Quran. Tidak baca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Atau banyak yang membaca tapi faham isi Al-Quran? Enggak juga. Atau mungkin ada yang membaca, ada yang faham tapi mengamalkan isi Al-Quran? Enggak juga. Itulah kita. Sehingga kata Rasulullah di lanjutan hadisnya, masajiduhum, masjid mereka nanti di akhir zaman amiratun, luar biasa megah ke istana. Tapi sayangnya wahya kharabun anil huda. Kosong sudah, gak ada orangnya. Ya gak dibuat nasihat, gak ada majelisnya, kadang malah jadi perpecahan, ada masjid ini, ada masjid itu. Kata Rasulullah, kharabun minal huda, ada. Dan yang paling parah adalah ulama orang yang punya ilmu, asyarruman, paling jeleknya orang, paling alim, malah di akhir zaman itu paling jeleknya orang. Kenapa? Karena min indihim tahta adimi sama, dari kebanyakan mereka min indihim tahrujul fitnah, dari mereka justru keluar cacian, saling menghasut, agar memusuhi itu, agar membenci itu, agar macam-macam. Bahkan saya kasih contoh yang terakhir saja lah, yang baru-baru ini rame. Ketika Iran menyerang Israel, alhamdulillah ala kulli hal, semoga mereka dibantu oleh Allah SWT. Kemudian akan terus seperti itu, semoga musuh-musuh Islam semuanya dibinasakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang nanya tentang, tapi kan mereka Syiah, tadinya saya abaikan, ya sudahlah, tidak usah dijawab, itu pertanyaan remeh. Ternyata yang nanya banyak. Bahkan saya ngelihat live-nya Buya Yahya dan banyak ulama kita yang nanya kayak gitu banyak. Tadinya saya mengabaikan karena apa sih, butuh dalil tak kalian? Kan tidak butuh ya. Kita ini punya akal. Kita saja, kita wis tenggelam. Jangan yang berkaitan dengan nyawa, butuh uang lah. Kita butuh uang, pusing, punya cicilan macam-macam. Ada yang bantu kita ngasih uang. Nanya tak kita, madhabmu apa? Syafi'ikah, Malikikah? Gitu dah. Paham? Akankah kita nanya seperti itu kalau ada orang yang bantu kita? Apalagi kalau dalam keadaan genting kayak tadi lah, tenggelam contohnya. Kita tenggelam, terus ada orang yang mau menyelamatkan, ditanya dulu sama kita, Syiah bukan, gitu. Ya mati kita. Makanya selama ini kayaknya tidak perlu dijawab deh. Karena cukup dengan logika kita mikir. Ketika kita punya orang yang zalim, musuh, kita tidak usah mikir siapa yang mau menghalau kezoliman itu, terserah siapa saja. Bahkan orang kafir sekalipun tidak masalah. Apa hubungannya? Harus kita permasalahkan ya tadi tuh, kembali ke tadi afatul lisan, bahayanya lisan tuh ya kayak gitu. Oleh karena itu saya tutup dengan pesan Al-Imam Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa. Ya, Imam Qadiyat itu berpesan, wa min alamati hubbihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam syafaqatuhu ala ummatihi wa nushuhu lahum wa raf'ul madar alaihim kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Kita kalau ngaku umat Rasulullah, kita kalau mengaku pengen disayang Rasulullah, kita kalau pengen dapat syafaat Rasulullah, maka kata Imam Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa, maka sayangi umatnya, sayang sama umatnya, bantu mereka menyelesaikan masalah-masalahnya, nasihati mereka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada umatnya. Sehingga sekali lagi jangan pernah ayo kita introspeksi semuanya, termasuk saya sendiri. Jangan pernah setelah ini untuk kita menyampaikan menggunakan sabda Rasulullah, bawa-bawa ayat untuk justru memecah belah kita sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, bisa dinasehati, kalau gak bisa tetap berpisah, sudah, tidak perlu kita marah, bermusuhan, sudah tetap senyum, selesai. Toh Rasulullah gitu, dengan tetangganya As bin Wa'il yang luar biasa mengganggu gitu, senyum, baik, ramah, dan dengan sendirinya isbir ala madadil hasudi fa inna sabruka qatiluhu. Sabar sudah kalau ada orang hasud, karena sabarnya kita akan jadi bumerang ke orang-orang yang benci kita, mencaci kita, maka tidak perlu dibalas. Kata syair tadi, fanar ibarat api, amarah itu ibarat api. Api kalau bakar tisu ini, dia akan padam dengan tidak usah kita siram.
Biarin aja tisu ini kebakar. Kalau tisu ini habis, bahan bakarnya habis, mati sendiri api itu. Orang hasut itu kayak gitu. Kalau nyaci, benci kita, fitnah kita, kita ladenin, gak selesai-selesai. Kalau kita diam, capek sendiri dan dia akan redah sendiri. Dan orang-orang akan tahu kalau selama ini kita akan difitnah, akan tahu. Dan itu sesuai dengan syair. Oleh karena itu, ayo sekali lagi kita mulai dari sekarang berhenti membenci, berhenti mengadu domba. Sudah, semuanya ini adalah saudara kita. Kalau mereka pernah berbuat salah, ngaca. Salah kita itu lebih banyak, sama-sama banyak. Salah kita sama Allah banyak, sama orang tua kita banyak, sama guru, sama sudah. Jadi gak perlu kita menyalahkan orang lain, cukup kita introspeksi diri, minta maaf sama Allah, sehingga semoga ya semua dosa-dosa kita yang hadir pada malam ini, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang punya hajah semoga semuanya hajah-hajahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bisri min asraril Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada salah kata saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.